ada aturan baru yang bakal mengubah dunia pendidikan kita. Namanya Permendikdasmen nomor 21 tahun 2025. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas apa sih artinya peraturan ini buat semua orang yang ada di sekolah, dari guru sampai staf tata usaha. Oke, pertanyaan pertamanya, siapa aja sih yang kena dampak aturan baru ini? Apa cuma guru dan kepala sekolah aja? Atau jangan-jangan cakupannya jauh lebih luas dari itu? Jawabannya, bisa jadi lebih luas dari yang kita bayangin. Oke, kita masuk ke dagingnya nih. Ini bukan cuma update kecil-kecilan loh. Pemerintah benar-benar menetapkan satu standar nasional yang baru dan terpadu untuk semua tenaga kependidikan. Ini sebuah langkah yang sangat besar. Dan yang bikin aturan ini keren adalah cakupan yang luas banget. Satu aturan ini berlaku buat semua jenjang, mulai dari si kecil di pendidikan anak usia dini atau PAUD, sampai teman-teman di SD, SMP, dan SMA. Jadi, ini upaya buat menyatukan sistem yang tadinya aturannya sendiri-sendiri. Terus, gimana caranya aturan ini ngegrupin semua orang di sekolah? Ternyata disederhanain jadi cuma 2 kelompok utama aja. Yuk kita lihat lebih dekat siapa aja mereka dan apa tugasnya. Kelompok pertama disebut pendidik. Gampangnya, menurut pasal 1, mereka ini adalah semua orang yang terlibat langsung dalam proses belajar mengajar. Intinya, mereka lah yang ada di garda terdepan, yang ketemu murid setiap hari. Nah, kelompok kedua adalah tim pendukungnya. Mereka adalah tenaga kependidikan selain pendidik. Peran mereka ini penting banget di balik layar, ibarat mesin yang bikin sekolah bisa jalan lancar, mulai dari administrasi, manajemen, sampai layanan teknis lainnya. Jadi, kalau kita lihat perbandingannya, jelas banget ya. Di satu sisi ada pendidik yang fokusnya ngajar dan interaksi sama murid, di sisi lain ada tim pendukung yang jadi motor penggerak operasional sekolah. Dan yang penting diingat, standar baru untuk kedua kelompok ini pun dibikin beda, disesuaikan sama tugas masing-masing. Sip, sekarang kita zoom in ke kelompok pertama, para pendidik. Apa aja sih syarat yang wajib mereka penuhi di bawah standar baru ini? Dan ternyata, yang namanya pendidik itu luas banget loh. Seperti yang kita lihat di pasal 3, ini bukan cuma guru di kelas aja. Ada juga konselor, instruktur kejuruan, fasilitator, bahkan pendidik PAUD. Semuanya masuk kategori ini dan harus memenuhi standar yang sama. Nah, ini dia intinya. Siapapun Anda selama masuk kategori pendidik tadi, ada 4 kompetensi inti yang wajib hukumnya untuk dikuasai. Ini adalah 4 pilar utama yang jadi fondasi profesionalisme mereka. Yang pertama, pedagogik. Ini bukan lagi soal ngajar satu arah dari buku teks, tapi soal gimana caranya merancang dan mengelola pengalaman belajar yang asik dan benar-benar fokus kebutuhan setiap murid. Kedua, kepribadian. Ini penting banget. Aturan ini bilang kalau seorang pendidik itu harus jadi panutan, punya akhlak yang baik, bijaksana, dan pastinya berwibawa. Ini soal karakter dan integritas. Ketiga, kompetensi sosial. Jadi pendidik itu kan nggak bisa kerja sendirian. Mereka harus jago komunikasi dan kerjasama, baik itu sama murid, sesama pendidik, orang tua, sampai masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, tentu aja kompetensi profesional. Maksudnya harus benar-benar ngelotok sama materi yang diajarin. Nggak cuma hafal, tapi paham sampai ke akar-akarnya dan bisa ngaitin ke kehidupan nyata biar relevan buat siswa. Oke, selain jago di 4 hal tadi, ada juga syarat ijazah minimalnya. Kita lihat beberapa contoh dari tabel di pasal 6 ini ya. Buat guru, minimal S1 atau D4 plus sertifikat pendidik. Buat konselor, harus S1 bimbingan konseling. Dan yang menarik nih, buat instruktur kejuruan, aturannya lebih fleksibel. Lulusan SMK dengan pengalaman kerja minimal 3 tahun pun bisa. Oke, pendidik udah kita bahas tuntas. Sekarang kita pindah ke kelompok kedua, yang perannya nggak kalah vital, tim pendukung pendidikan. Siapa aja sih mereka ini? Wah, daftarnya panjang dan macem-macem. Seperti yang disebutin di pasal 10. Ada kepala satuan pendidikan, alias kepala sekolah. Ada pustakawan, laboran, staf TU, bahkan sampai tenaga profesional kayak psikolog dan terapis. Nah, ini dia beda utamanya. Tim pendukung ini nggak wajib punya kompetensi pedagogik. Kenapa? Ya karena mereka kan nggak ngajar langsung di kelas. Tapi 3 standar kompetensi lainnya tetap wajib dipenuhi biar kualitas kerjanya terjamin. Dan 3 kompetensi wajib itu adalah kepribadian, sosial, dan profesional. Tujuannya jelas, biar semua urusan sekolah dipegang sama orang-orang yang berkarakter kuat,
bisa kerjasama, dan pastinya ahli di bidangnya masing-masing. Jadi, apa sih dampak besarnya dari semua ini? Kenapa satu peraturan ini jadi begitu signifikan buat dunia pendidikan kita? Jawabannya ada di angka ini, 12. Bayangin, satu peraturan baru ini langsung mencabut dan menggantikan 12 peraturan menteri sebelumnya yang beda-beda dan kadang tumpang tindih. Ini benar-benar bersih-bersih birokrasi loh. Tujuannya jelas banget. Menyederhanakan yang ribet menjadi satu kerangka kerja yang jelas. Tujuannya adalah untuk menciptakan satu standar mutu yang jelas, terpadu, dan berlaku untuk semua orang yang bekerja di ekosistem pendidikan kita. Nggak ada lagi beda-beda aturan. Dan kutipan langsung dari peraturannya sendiri ini benar-benar merangkum semuanya. Kuncinya ada di frasa kriteria minimal. Jadi ini adalah fondasi baru, sebuah standar dasar kualitas yang harus dipenuhi oleh semua orang di dunia pendidikan Indonesia biar bisa naik level. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan besar kan? Standarnya udah ada, aturannya udah jelas. Pertanyaannya sekarang, dengan fondasi baru ini, mampukah kita beneran mencetak generasi unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan? Nah, ini jadi PR kita bersama buat direnungkan.